Kisah Nehemia itu bukan cuma soal proyek konstruksi zaman dulu loh. Ini adalah pelajaran yang relevan banget tentang gimana caranya membangun kembali sebuah bangsa dan yang lebih penting lagi, membangun kembali jiwanya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin, kondisi Yerusalem waktu itu sekitar tahun 445 sebelum Masehi. Tembok kota mereka yang seharusnya jadi simbol perlindungan dan kebanggaan, sekarang cuma tumpukan puing. Ini bukan sekedar masalah bangunannya rusak, tapi ini adalah sebuah penghinaan besar, seolah-olah nama Tuhan ikut dipermalukan di depan bangsa-bangsa lain. Nah, di tengah semua keputusasaan ini, muncullah seorang pahlawan yang, jujur aja, nggak disangka-sangka. Dia bukan raja, bukan juga jenderal perang, tapi seorang pelayan di istana Persia yang megah. Pertanyaannya, gimana caranya satu orang ini bisa membalikan keadaan yang kelihatannya mustahil? Perjalanan ini dimulai jauh dari reruntuhan Yerusalem, tepatnya di dalam kemewahan istana Persia. Disinilah kita ketemu Nehemia. Misinya lahir bukan dari sebuah strategi yang matang, tapi dari sebuah beban tulus yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Jadi, siapa sih Nehemia ini? Dia bukan orang sembarangan. Sebagai juru minuman Raja Artasasta, posisinya itu sangat terhormat dan nyaman banget. Dia dipercaya penuh sama raja, punya akses politik yang luar biasa. Hidupnya mewah, jauh banget dari penderitaan bangsanya di Yerusalem. Sampai suatu hari, datanglah kabar yang benar-benar menghancurkan hatinya. Saudaranya datang dari Yehuda dan membawa berita ini. Tembok hancur, bangsanya hidup dalam kesusahan dan hinaan. Seketika itu juga, semua kemewahan istana jadi terasa hampa. Ada sebuah beban dari Tuhan yang mulai membakar semangatnya. Dan coba perhatikan deh, apa yang Nehemia lakukan pertama kali. Dia nggak langsung bikin proposal atau lobby-lobby politik. Selama 4 bulan penuh, yang dia lakukan cuma berkabung, berpuasa, dan berdoa. Jadi fondasi misinya itu bukan batu bata, tapi penyerahan diri total kepada Tuhan. Singkat cerita, doa Nehemia dijawab. Raja mengizinkan dia pergi, dan sesampainya di Yerusalem, fase aksi pun dimulai. Sebuah tugas raksasa yang ternyata bakal menghadapi perlawanan yang sangat sengit. Gaya kepemimpinan Nehemia ini cerdas banget. Pertama, dia nggak gegabah. Diam-diam di malam hari, dia survei dulu kerusakannya, biar paham betul skala masalahnya. Baru setelah itu, dia kumpulkan rakyat. Bukan dengan perintah, tapi dengan membagikan kesaksian imannya. Lalu, dia delegasikan tugas ke tiap keluarga untuk bangun tembok di dekat rumah mereka. Ini menumbuhkan rasa memiliki yang luar biasa. Tapi ya, gitu deh, setiap kali ada pekerjaan Tuhan yang besar, perlawanan pasti muncul. Kebangkitan Yerusalem ini jadi ancaman buat musuh-musuh di sekitarnya. Nehemia dan bangsanya langsung sadar kalau mereka harus siap bertarung di 2 medan sekaligus. Musuh-musuhnya si Sanballat dan Tobia, wah mereka coba segala cara. Mulai dari cemoohan buat menjatuhkan mental, sampai ancaman serangan fisik. Respon Nehemia? Kombinasi iman dan tindakan praktis yang keren banget. Dia berdoa, lalu dia persenjatai para pekerja. Jadi, setengah dari mereka bekerja, setengahnya lagi berjaga-jaga. Ini gambaran yang sempurna banget kan buat kehidupan rohani kita. Membangun dengan sekop di satu tangan dan siap berperang dengan pedang di tangan yang lain. Dan hasilnya? Gila, bener-bener di luar nalar. Proyek yang kelihatannya mustahil, ini selesai cuma dalam 52 hari. Ini bukti nyata dari persatuan rakyat dan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Saking hebatnya, musuh-musuh mereka pun sampai mengakui kalau pekerjaan ini pasti terlaksana karena pertolongan Tuhan. Tembok udah mau jadi nih, tapi justru disinilah Nehemia menghadapi tantangan terbesarnya. Dan coba tebak, ancaman ini bukan datang dari Sanballat atau Tobia. Ancaman paling bahaya justru datang dari dalam komunitasnya sendiri. Ini adalah jeritan hati orang-orang miskin. Mereka diperas oleh saudara-saudara mereka sendiri, para bangsawan Yahudi yang kaya. Bayangin ya, mereka terpaksa jual tanah, bahkan anak-anak mereka jadi budak cuma buat bertahan hidup dan bayar pajak. Persatuan mereka terancam hancur dari dalam. Nah, disinilah letak ironisnya. Mereka sedang membangun tembok untuk Tuhan, tapi para pemimpin mereka sendiri malah melanggar hukum Tuhan tentang keadilan. Nehemia marah besar. Tapi ini bukan amarah karena ego, ini kemarahan kudus karena melihat nama Tuhan dinodai oleh umatnya sendiri. Dan Nehemia nggak cuma ngomong doang, dia ngasih teladan. Selama 12 tahun jadi gubernur, dia menolak mengambil gaji yang jadi haknya supaya nggak membebani rakyat.
Integritasnya inilah yang memberinya otoritas moral untuk menuntut keadilan. Akhirnya, para pemuka itu pun bertobat dan mengembalikan semua yang sudah mereka ambil. Oke, tembok fisiknya udah berdiri gagah, tapi Nehemia tahu pekerjaan belum selesai. Tembok itu nggak ada artinya kalau hati orang-orang di dalamnya masih hancur. Fase restorasi berikutnya adalah yang paling penting, pemulihan rohani. Ini momen yang luar biasa banget loh. Seluruh bangsa, pria, wanita, anak-anak berkumpul bukan buat festival, tapi karena satu hal, mereka haus akan firman Tuhan. Mereka minta Imam Ezra untuk membacakan kitab Taurat di hadapan mereka. Dan dampaknya, dahsyat. Waktu mereka mendengar dan mengerti firman itu, mereka semua menangis dalam pertobatan massal. Terus, tangisan itu berubah jadi sukacita waktu mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun. Puncaknya, mereka berdoa mengaku dosa secara nasional dan menandatangani perjanjian untuk hidup taat. Ini bukti kalau kebangunan rohani yang sejati itu selalu menghasilkan komitmen yang nyata. Nah, ada yang menarik lagi nih. Di kitab Nehemia, kan dicatat ada 10 gerbang kota. Banyak penafsir percaya kalau gerbang-gerbang ini bukan cuma bangunan fisik, tapi juga punya simbol rohani yang dalam tentang perjalanan iman kita. Pembangunan dimulai dari gerbang domba. Ini adalah gerbang tempat domba-domba kurban dibawa masuk ke bait Allah. Secara rohani, ini melambangkan titik awal iman kita, keselamatan melalui pengorbanan Yesus, sang anak domba Allah. Kerennya, gerbang ini dicatat nggak punya palang pintu, seolah-olah mau bilang kalau pintu keselamatan itu selalu terbuka. Terus ada gerbang sampah, tempat semua limbah kota dibuang keluar. Kedengarannya jorok ya, tapi maknanya dalam banget. Ini gambaran tentang pertobatan. Setelah kita diselamatkan, kita dipanggil untuk terus-menerus membuang sampah dosa dari hidup kita lewat proses yang namanya pengudusan. Lalu ada gerbang timur, gerbang yang menghadap ke arah matahari terbit. Ini adalah simbol pengharapan kita sebagai orang percaya. Pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali yang akan datang dalam kemuliaannya seperti fajar yang menyingsing di pagi hari. Jadi, setelah semua ini, apa sih warisan Nehemia buat kita hari ini? Apa yang bisa kita petik dari kisah seorang juru minuman yang jadi pembangun bangsa ini? Dalam teologi Kristen, Nehemia itu sering dilihat sebagai tipologi atau semacam bayang-bayang dari Yesus Kristus. Coba pikirkan, dia meninggalkan kenyamanan istana demi menderita barang bangsanya, sama seperti Kristus meninggalkan surga. Dia membangun tembok perlindungan, dia berdoa buat umatnya, dan dia menyucikan bait Allah. Semua ini menunjuk pada karya Kristus yang jauh lebih besar dan sempurna. Tapi, kitab ini nggak berakhir dengan dan mereka hidup bahagia selamanya. Justru sebaliknya, waktu Nehemia pergi sebentar, pas dia balik lagi, dia mendapati umatnya udah jatuh lagi ke dosa-dosa lama. Ini pelajaran yang keras. Tembok fisik, sebagus apapun, nggak akan pernah cukup. Dan inilah pertanyaan besar yang ditinggalkan kisah Nehemia buat kita renungkan. Akhir yang berantakan ini sebetulnya menunjuk pada kebutuhan kita yang paling dalam. Kebutuhan akan seorang juru selamat yang bukan cuma bisa membangun tembok di luar, tapi yang sanggup mengubah hati kita dari dalam. Tembok fisik bisa dibangun dalam 52 hari, tapi gimana caranya membangun hati yang setia untuk selamanya? Nah, itu adalah pekerjaan yang cuma bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri.